A. Permasalahan. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Iptek memiliki dampak positif dan dampak negatif. Saat ini iptek telah berkembang sangat pesat, dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan berbagai macam teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas dalam kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya iptek itu sendiri, sehingga menimbulkan efek positif dan negatif seperti berikut. Sisi positifnya seperti dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah, dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Iptek juga membawa manusia ke arah lebih maju dan modern, memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan dengan mudah. Sisi negatif seperti dapat menimbulkan polusi, perkembangan iptek yang semakin pesat dan banyak dimanfaatkan. Akan tetapi di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Dapat membuat orang semakin malas karena iptek memiliki tujuan untuk mempermudah dan memanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab untuk tak ada lagi yang dapat menggantikan dirinya bekerja dapat merusak moral di mana Internet menjadi media iptek yang dapat mempengaruhi moral dari seseorang, seperti misalnya konten yang berbau negatif dan yang lainnya. Pengguna iptek terbanyak adalah pada manusia remaja karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan di mana pada abad ke-20 maupun mendorong lebih cepat dalam industri informasi, kemungkinan dan transportasi. Namun banyak juga remaja yang menyalahgunakan iptek melalui internet karena kemudahan mereka untuk mengakses situs-situs negatif yang tidak seharusnya dilihat, maka itu akan berdampak pada kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum alam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Faktor internal, krisis identitas, perubahan biologi dan sosiologi pada diri remaja. Kemungkinan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Faktor internal, keluarga dan penceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. B. Program dalam mengatasi masalah kenakalan remaja, khususnya jejaring internet yang merugikan. Membuat sebuah program penyuluhan yang ditunjukkan kepada remaja lewat para orang tua. Peran orang tua sangat mendukung keberhasilan program ini karena perkembangan anak yang pertama dipengaruhi di lingkungan keluarga. Program penyuluhan ini diadakan melalui dari bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, karena pada masa-masa ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak hingga remaja setara dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak permasalahan yang dihadapi. Dengan program ini bertujuan supaya anak dapat terbuka diri kepada orang tua dan menjelaskan semua masalah yang dihadapi dan mencari jalan keluar terbaik dengan orang tua. Melakukan pengamatan pada alat komunikasi anak dengan melihat dan mengamati apa saja yang dilakukan anak di dunia maya. Mengusahakan supaya alat komunikasi anak tidak terkunci dengan password. Apabila dikunci, maka cari tahu passwordnya dengan bantuan teman terdekatnya. Lihat story
riwayat penggunaan internet baik melalui aplikasi komunikasi maupun situs-situs yang telah dikunci ketika si anak tertidur. Jika anak melakukan kesalahan, nasihati dengan baik, jangan memarahi dengan kekerasan karena dalam psikologi anak yang pernah mengalami kekerasan maka mudah mengembangkan dengan orang tua. Terima kasih sudah menonton, semoga tontonan ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.